Pertama-tama yang harus kita lakukan ketika mendapat aura yang tersengat listrik adalah mematikan sumber listriknya terlebih dahulu. Karena jika tidak dimatikan, listrik akan terus mengalir ke tubuh orang tersebut dan dikhawatirkan bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh yang lain. Lalu, jika sumber listrik tersebut susah untuk dimatikan, sebisa mungkin kita harus memisahkan tubuh orang yang terkena aliran listrik dari sumber listriknya. Namun, ada yang perlu diingat, jangan sampai kita menyentuh orang tersebut, sebab jika menyentuh tubuh kita akan tersengat aliran listrik juga. Selanjutnya adalah segera menghubungi instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit terdekat atau memanggil ambulans agar korban bisa mendapatkan pertolongan medis secepatnya. Sambil menunggu bantuan medis datang, lakukan pertolongan pertama yang lainnya dengan memeriksa tubuh korban dengan seksama, dari kepala, leher, hingga kaki. Baringkan dengan posisi kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan kondisi kaki terangkat. Lalu, tutupi tubuh korban menggunakan selimut ataupun jaket. Selain itu, cek pula pernafasan dan denyut nadi korban. Jika pernafasan dan denyut nadi korban tampak melemah atau melambat, segera lakukan teknik CPR atau nafas buatan. Pada kasus yang terjadi termasuk kebakaran kelas C. Api kelas ini berasal dari kebakaran yang ditimbulkan oleh peralatan listrik seperti motor listrik, generator, kabel-kabel, saklar, dan peralatan elektronik. Cara penanganan kebakaran dari api kelas ini yaitu dengan cara menutup sumber kebakaran sewaktu api masih kecil, penekanan dan penyelimutan api untuk mengeluarkan oksigen, menggunakan alat pemadam kebakaran yang berjenis BCF, dry chemical, dan CO2. Petugas pemadam kebakaran harus menggunakan non-konduktor dari elektrik untuk menghindari tersengatnya listrik. Hal yang harus dilakukan yang pertama adalah petugas memandu semua penghuni atau penyewa gedung untuk segera berevakuasi dengan menggunakan tangga darurat terdekat menuju tempat berhimpun pada saat yang pertama diumumkan untuk evakuasi, selanjutnya diaktifkan alarm kedua, dan yang terakhir diinstruksikan oleh petugas pemadam kebakaran. Yang selanjutnya, petugas membimbing para tamu atau pengunjung yang berada di lantai masing-masing untuk melakukan evakuasi bersama melewati tangga darurat dengan tertib dan tidak panik dan dilarang keras menggunakan lift. Untuk yang terakhir adalah seluruh staf, tamu, dan pengunjung dapat kembali dalam bangunan apabila diinstruksikan oleh petugas dan instansi pemadam kebakaran. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Saat terjadi peristiwa di luar dugaan, kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi dan mendorong munculnya kecerobohan. Rute penyelamatan atau denah tempat kerja yang sudah lekat dalam ingatan juga bisa dihilangkan seketika oleh rasa panik. Usahakan untuk tetap tenang dan ingat kembali denah tempat kerja atau rute keselamatan. Biasanya denah atau rute keselamatan itu terpasang dekat tangga atau lift. Saat mendengar alarm kebakaran, jangan buru-buru meninggalkan meja kerja atau tempat kerja. Biasanya kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik, sehingga sebaiknya matikan atau lepaskan peralatan listrik. Kemudian amankan dokumen yang dirasa penting. Saat titik kebakaran berada cukup dekat, maka asap bisa jadi tak terhindarkan. Segera lindungi hidung dan mulut dengan tisu basah, sapu tangan, atau bisa juga atasan yang dipakai. Asap kebakaran yang terhirup bisa berakibat fatal untuk kita semua. Asap akan bergerak ke atas, sehingga bungkukkan badan serendah mungkin atau merangkak. Saat terjebak pada asap dalam kondisi ramai, tetap berada di posisi semula, tapi tetap bungkukkan badan. Tetap tutup hidung dan mulut, dan bernafas perlahan. Saat terjadi kebakaran di sebuah gedung, akan ada pengeras yang memberitahu petunjuk arah untuk penghuni gedung. Namun, jika tidak ada, ikuti petunjuk arah evakuasi yang biasa terpasang di dinding. Satu hal yang harus diperhatikan adalah jangan keluar dari gedung menggunakan lift karena dikhawatirkan dapat berhenti mendadak saat kondisi darurat.